Ternyata lambat laun 480 hektar laut Pulau Serangan sudah jadi daratan. Yang hilang pertama kali adalah, kan kita banyak nyelam kan? Nyelam dan nyari ikan hias. Nah jadi artinya lucu nggak? Orang Pulau Serangan mau masuk ke pantainya, dia keluar dulu nyari aset. Akses masuk ke pantainya dia sendiri. Dan saya satu hal, saya hanya ingin bicara keras. Saya tidak pernah rela jika Pulau Serangan berganti nama jadi Pulau Kura-Kura Bali. Itu saya tidak akan pernah bisa terima. Salam hormat saya buat semua warga Bali. Saya tidak punya ambisi apapun. Hanya saya bicara dari ujung selatan Pulau Bali. Seorang ipung yang anak nelayan. Saya hanya akan bicara selamatkan Bali dari Pulau Serangan. Selamat pagi pemirsa Bali News ID yang saya cintai. Kembali lagi di acara kita Topi Merah, Topi Inspirasi dan Motivasi, persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Bali News ID kedatangan salah satu tokoh yang lahir dan besar di Pulau Serangan. Ya, terkait kemarin ribut-ribut tentang Pulau Serangan. Ya, beliau sendiri merupakan tokoh masyarakat dan berprofesi sebagai advokat. Ya, sudah hadir bersama kita Ibu Ipung. Selamat datang di studio kecil kami, Ibu Ipung. Selamat pagi, makasih. Selamat pagi. Mohon maaf saya langsung panggil ke nama asli keren. Aja. Nama asli. Ibu Ipung kan lahir dan besar di Pulau Serangan. Mungkin bisa cerita sedikit gimana masa kecilnya dulu di Pulau Serangan, Bu? Indah banget. Indah banget. Indah banget. Saya bicara tentang demografi dulu ya. Yeah. Pulau Serangan tuh pulau yang dikenal dengan Pulau Penyu, Pulau Emas. Kenapa dipanggil Pulau Penyu? Karena bentuk pulau kita tuh seperti penyu. Seperti penyu ya. Nah, Pulau Serangan itu adalah tanah timbul ya, tanah timbul yang berbentuk penyu. Kepalanya di Banjar Ponjok. Habis itu lehernya ini adalah jembatan. Baru masuk ke Banjar Kaje, Banjar Tengah, Banjar Kawan sampai Banjar Peken. Ekornya lagi ada kampitnya. Ekor tuh jembatan lagi. Kampitnya yang sebelah barat adalah Pura Sakenan, kampit yang sebelah timur itu adalah Kampung Bugis. Itu bapak saya jadi kepala lingkungan dulu. Oh, di Kampung Bugis. Ekor terakhir itu adalah Pura Pak Payung, Pura Tirta Arum, Sada sama Pulau Beji Sakenan. Itu kita panggil adalah Tunggak Tiing. Nah itu ekor terakhirnya yang pandat kecilnya itu. Itulah bentuk Pulau Serangan awalnya. Kenapa dipanggil Pulau Penyu? Bukan hanya karena itu, tapi masa kecil saya ya, saya anak nelayan. Bapak saya orang Daeng keturunan Bugis yang membawa kapal pinisi merantau ke Pulau Serangan dan di sanalah mendarat. Menemukan pulau yang sangat indah yang dulu disebut nama Sera Angen. Sera Angen, ya, pulau-pulau yang takjub yang buat orang kangen. Jadi kapal-kapal Bugis tuh sering mendarat di sana, ambil air minum. Di sana cuma ada satu sumur air minum. Ada sumurnya ya, Bu ya? Bukan mata air ya, sumur air. Mungkin juga leluhur orang Bugis yang menemukan pulau itu. Satu sumur yang kebetulan sekarang ada di kawasan. Itu tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa saya lupakan. Nah, setelah itu sampai akhirnya bapak saya di sana, leluhur saya punya kapal 3. Kapal Bugis yang bernama kapal Timbul yang dari Pulau Bugis langsung itu kapal Nuri sama Cipta Karya. Jadi ada 3 dan akhirnya membentuklah satu kampung yang bernama Kampung Bugis. Dan sedangkan kepala saya juga orang Bugis namanya Bapak Haji Abdurrahman. Jadilah satu desa yang bernama Serangan saat ini yang kita kenal. Nah setelah itu saya masih SD, ini masih kecil, saya suka nyari anaknya bandeng yang namanya Nener. Nyari klejat, nyari rumput laut, nyari udang. Bersama teman-teman yang seperti anak nelayan. Nah, sekarang saya didampingin bapak saya cuma mendampingin saya dah yang aktif yang ngambil ikan-ikan itu sama klejat itu. Nah, namun mulai tahun 87 masuklah ABRI masuk desa. Saya masih SMA waktu itu. Saya masih aktif melatih hansip perempuan. Saya jadi hansip juga Ibu ya? Saya melatih mereka. Nah, karena saya orangnya kan ikut pramuka, ikut palang merah, jadi saya suka baris berbaris. Jadi setiap hari Sabtu Minggu kami melatih mereka untuk baris berbaris. Nah, dengarlah saya info bahwa pantai Pulau Serangan atau lautnya akan direklamasi. Saya ngadu sama kepala desa waktu itu. Berarti waktu itu kan belum ya? Belum direklamasi. Ada isu aja. Tahun 80-an ya? Ya, belum.
Nah, habis itu saya datang ke kantor desa, ketemu sama lurah yang kantor kepala desa yang masih orang Serangan. Saya bilang gini, Pak, saya ada anak dua di Serangan, Pak. Adi pul pantai kalma uruk nengil kan onyang tak gitu. Kepala desa nggak ngomong apa-apa. Dulu luas Pulau Serangan hanya 2 kilo kalau nggak salah, 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Kecil banget kan? Sekitar berapa hektar tuh? Hampir 2 hektar lebih ya. 2 hektar lebih lah, anggaplah 3 hektar ya. 3 hektar. Nah, habis itu saya ini kalau waktu masih SD di Serangan, kita kalau olahraga, udah dah kamu lari keliling Pulau Serangan. Jadi kita lari keliling Pulau Serangan. Pulau. Dilepasin di lapangan depan sekolah, kita sekolah Impres ya. Yeah. Udah lepasin, udah pakai sepatu. Jadi larilah di pinggir pesisir Pulau Serangan, kita kelilingin tuh pantai itu. Alangkah indahnya itu. Dan saya masih kecil saya melihat penyu yang naik ke pantai, di atas tuh kan ada kayak ada pohon-pohon merayap tuh ya. Yeah. Dia sembunyi sana dan dia bertelur. Kita nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi indahnya Pulau Serangan yang kaya dengan sumber daya alamnya, penyu bertelur, ada kelejat, ada ikan tawa. Serangan tuh ternak ikan tawa sama udang. Yeah. Ada udang petak yang kita panggil udang ronggeng ya. Ada kelejat, ada bulung, ada rumput laut. Itu udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Sekarang ada penangkaran penyu? Iya ada emang. Penangkaran aja. Pertanyaannya, penyu dari mana sih? Bukan dari Serangan, dari Dompu, Sumbawa, Bima. Berarti penyu-penyu yang dulu bertelur di Serangan itu sudah tidak kembali lagi kira-kira? Tempatnya kan udah nggak ada. Sekarang kan tanah itu laut itu udah diurukkan. Dibuatlah pantai imitasi kan itu. Yang namanya penyu biota laut pasti kan dia tahu ini pantainya pantai asli punya aku dulu enggak kan itu kalau binatang. Kan enggak mungkin dia akan mendarat lagi di mana yang dia lihat udah enggak murni lagi pantainya kan gitu. Takutnya diketangkep kan begitu. Jadi kita seolah-olah menjadi orang pembohong, penipu di mata publik. Oh ini ada turtle, makanya sebelah PT-PTI di Bali Turtle Island di Pulau Teman. Oh ada turtle, ada penyu. Sekarang malah berubah lagi jadi kura-kura. Orang paham gak sih kura-kura sama penyu itu beda gitu loh? Jauh beda. Jauh banget. Nah bukan cuma itu. Sekarang setelah masuk tahun 2023, setelah dapatnya izin dari PTD adanya KKPRL, yaitu keseimbangan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Itu masyarakat udah gak boleh lagi masuk pantai. Belas gak boleh. Oke, sebelum ke sana Bu, saya kembali lagi ke awal mula di Pulau Serangan sendiri. Siap. Yang Ibu tahu di Pulau Serangan itu selain, mohon maaf bukan bermaksud di mana ya, Ibu kan Muslim. Ada berapa pura yang dulu yang Ibu tahu di situ? 8 pura. Pura Sakenan pura yang paling indah, paling besar. Yang paling besar bahkan tuh masuk dari jaringan pura-pura terbesar di Bali kan, setelah Besaki. Nah, dari Pura Sakenan tuh setiap 6 bulan sekali saya jualan di sana. Odalan Kuningan kan. Masih orang pakai jukung. Dari Pura Sakenan orang pasti ke Pura Susunan Wadon. Ini pura perempuan katanya. Nah, itu orang pasti masuk ke Pura Beji Sakenan. Ini ada di kawasan sekarang. Jadi 30 pura ini kalau pas Kuningan itu akan didatengin. Tapi ada pura lain yang kami orang Serangan yang suka tangkil ke situ. Termasuk saya tidak pernah membedakan agama Hindu sama Islam. Ada pura Tirta Arum yang kemarin saya katakan. Nah, habis itu ada pura Pak Payung, panggil saya Pak Payung tapi bahasanya Pak Payung, saya panggilnya Pak Payung. Nah, kita masuk ke desanya ya. Ada pura dalam Desa Serangan, ada pura Cemara di Banjarpondok dan ada pura Kayangan. Jadi ada 8 pura yang kita pikirkan ke depan gimana nasib dia gitu loh. Karena saya masih kecil, saya sangat ingat saya sering masuk ke pura-pura itu karena mungkin nakalnya anak kecil ya. Kita tidak pernah tahu ini sesuatu bangunan yang sangat megah. Hanya saya sering ambil bunga mitir yang ada di pura dan bersimpuh. Karena jujur saya ngomong masih kecil saya. Kalau Saraswati kita suruh beli canang sama dupa. Tolong nanti buku-bukunya dibantuin ya anak-anak. Jadi saya juga. Ya kita memang menjalankan itu. Jadi saya selama masih anggaplah 6 tahun saya sekolah SD. Saya mengikuti semua ritualnya adat Hindu. Karena itulah yang kita dapat dari sekolah. Tapi kalau kita mengaji ya maunya di kampung kan, kampung Bugis. Jadi saya menganggap Islam sama Hindu tuh bagi saya ya, yaitu agama yang baik gitu loh. Jadi kalau orang mengatakan apakah saya tahu Hindu, ya saya sangat tahu. Karena saya melakukan itu. Melakukan ritualnya juga. Melakukan ritual bahkan kita tangkil ke pura untuk membakti itu saya lakukan gitu loh. Nah jadi kalau sekarang apakah saya tidak sakit? Kalau seperti itu hanya pura yang saya cintai ya. Saya tidak membedakan agama ya.
Karena saya adalah anak kecilnya, ipungnya kecil dulu. Kalau misalnya udah capek nyari juwet, nyari bekul, nyari bangkuang, ya saya berteduhnya di pura itu. Ada wantilan kecil, saya gayung-gayung kaki, udah bosan ambil bunga mitir yang masih mekar, saya duduk bersimpuh. Entah saya mau doa apa, itulah yang saya anggap itu suatu ketenangan buat saya gitu. Iya. Jadi kembali lagi Bu, ada sekian pura. Jadi ada kurang lebih 3 yang ada di kawasan ekonomi khusus sekarang ya. Ada 3. Nah, kembali lagi dulu Ibu sempat waktu sekolah Ibu bilang masih SMP itu ada rencana tahun 80-an. Ya. Mau masih ada 80-an. Ya, mau reklamasi. Nah, pada saat isu reklamasi itu apa yang berkembang? Bahwa reklamasi ini ditujukan untuk masyarakat Serangan, untuk masyarakat Bali atau seperti apa janjinya dulu? Isu yang berkembang akan dibuat jalan. Alasannya kita yang orang Serangan ini dianggap bodoh karena cuma ada sekolah dasar atau ada sekolah impres. Kita nggak bisa sekolah ke Denpasar, nah kita panggilnya Denpasar, kita masih Badung dulu. Kita ke Denpasar harus nyebrang laut, kalau nggak ada laut ya kita berenang di Lolonan namanya untuk masuk SMP. Untuk jadi ke SMP. Jadi alasan yang paling bagus adalah mencerdaskan kita. Supaya ada jalan dan kita gampang mendapatkan pendidikan. Itu yang terngiang dalam pikiran saya. Itu jembatan yang sekarang berarti jembatannya aja kan? Ya, jembatannya aja. Jadi kita tidak pernah berpikir akan ada reklamasi besar-besaran. Karena hanya ada reklamasi, tapi kita tidak berpikir seberapa banyak gitu loh. Nah, akhirnya kita tidak tahu, tiba-tiba di antara tahun 87 mulai kita dimitigasi. Siapa-siapa warga asli Serangan pemilik tanah. Oke, dicari, didatengin dengan makanan yang agak sedikit tanda petik dengan senjata laras panjang. Harus menjual tanahnya dengan harga yang dia berikan kepada kita. Kita nggak punya pilihan. Ternyata lambat laun 480 hektar laut Pulau Serangan sudah jadi daratan. Yang hilang pertama kali adalah hilangnya pohon waru, hilangnya pohon kelapa, hilangnya kita menanam pohon bangkuang, dan hilangnya ekosistem laut kita. Kita udah nggak bisa lagi nyari kelejat, nyari bulung pinggir pantai, nyari bulung boni, nggak bisa lagi nyari udang pinggir pantai, nyari ikan tawah, dan nyari nener. Itu hilang semua. Jadi setahu Ibu dulu di kawasan yang reklamasi itu memang laut atau memang ada daratan? Daratannya cuma 125 hektar. 125 di situ. Tapi itu ada penghuninya. Karena sebagian dari orang yang masuk di Banjar Dukuh, namanya Banjar Abian, itu beberapa saudara saya itu tinggalnya di Abian. Karena apa? Dia sambil menanam bangkuang, sambil menanam bekul sama juwet, dan sambil menanam pohon kelapa, dan sambil memelihara sapi. Itu beberapa, mungkin kalau bisa hanya sekitar 20 warga yang tinggal di tanah 100. Tapi itu bukan tidak, mereka semua punya pemiliknya. Cuma mereka tidak tempatin karena mereka tinggalnya di kawasan perkampungan yang sekarang kita bilang gitu. Nah, jadi artinya setelah ada mitigasi itulah tanah itu akhirnya menjadi milik tanda petik PT-BTD. Ada yang beberapa mengalami pembebasan dengan cara yang normal dan ada yang tanda petik diambil dengan cara tidak normal. Ya, pada masa itu di masa Orde Baru kan agak keras juga ya. Iya benar. Mungkin masyarakat Bali terutama masih ingat gimana Pulau Serangan itu direklamasi dan sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Ibu, apa yang terjadi sebenarnya di kawasan ekonomi khusus yang saat ini? Saya ngomong flashback dulu ya. 32 tahun yang lalu, di tahun 1993. Ini belum ada bangunan sampai 31 tahun. Gak ada bangunan. Karena apa? Kosong. Info yang saya dapat tidak ada izin baik dari pemerintah daerah atau pemerintahan pusat. Karena apa? Pulau Serangan bukanlah pulau sembarangan. Di sana ada Pura Sakenan. Satu-satunya saya tahu ada Pulau Bali yang ada umat Hindu. Jika ngaben, mayatnya tidak dibakar. Karena saya pernah tanya waktu masih kecil, kenapa di sini ngaben nggak dibakar ya? Karena sebelah barat kan ada Pura Sakenan. Itu pura suci. Soalnya kalau kita, ini seterusnya kan ada di sebelah timur. Nanti terbang. Jadi di sana nggak ada orang yang namanya membakar mayat gitu loh. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya umat Hindu yang di daerahnya nggak ada babi, hanya Pulau Serangan.
Jangan untuk makan, biar aja orang nggak ada. Nah terus setelah 31 tahun ini tidak ada bangunan apa-apa, kita bebas. Kita maksudnya kita bebas untuk masuk ke sana. Ke area itu. Ya, tidak ada portal. Tapi sekitar akhir tahun 2023 saya ingat juga, saya pernah ke situ kok, Bu. Kalau dulu tempat naik mobil atau belajar naik mobil bisa keliling. Di dalamnya kan ada beberapa danau, ada pura, ada laut itu bukan danau. Laut ya, laut yang di laut yang direklamasi, laut yang direklamasi seperti danau kita lihat ada beberapa di Bangan Danau. Iya. Habis itu ada warung-warung di sebelah selatan, banyak tamu yang di situ. Boleh kita dulu jualan di situ. Dulu boleh jualan, ada warung-warung, tamu juga banyak. Saya lihat, saya ada beberapa, mudah-mudahan ada footage yang bisa saya gini. Dan saya pun sering mandi di sana karena saya sampai tahun 2012 ada di Pulau Serangan. Oke. Nah, setelah itu gimana Ibu? Mulailah KKPRL dan KEK mau masuk, mau lahir ya, mau terbit, adalah pembersihan di kawasan pantai dulu nih, pantai Pulau Serangan yang sebelah timur yang saya katakan. Yang sebelah timur. Warga yang tadinya yang bilang berjualan, mereka digeser, pindahlah ke Pulau Sakenan kan. Ingatlah Pulau Sakenan sekarang tuh jajaran tuh itu pindah dari sana semua. Dan KP-KP yang tadi ada di sebelum ada kanal, itu hilang semua. Kenapa? Karena akan dibuatnya kanal. Kanal ini apa? Ini pemisah pembatas. Iya, kalau dulu pantainya nyambung Ibu ya? Nyambung ya, nggak ada kanal yang nggak ada besar kanal. Sekarang kita jadi satu. Jadi PDMD saya bilang masih baik hati sama kita. Kita bisa ke pantai, kita bisa masuk kawasan karena nggak ada pembatas. Tiba-tiba dibuatlah kanal. Kanal ini ada alasannya, ada rekomendasi dari Parisade untuk supaya ada pembatas, yaitu pemisah. Jadi yang tadi udah reklamasi dikeruk lagi nih. Jadikanlah bentuk kanal itu bentuk L dari sebelah utara ke selatan, terus ke barat sampai pintu masuk Pulau Serangan kan. Nah ini aja kita ada pemisah dan orang tidak boleh lagi jualan di pantai, apalagi masuk. Mulailah ada investigasi atau interogasi yang luar biasa jika orang mau masuk kawasan. Mau pantai, mau ke pura, dipertanyakan. Termasuk pura yang di dalam itu? Iyalah. Iya. Kalau Pengempon orang udah tahu, oh ini orang Pengempon Pura Tirta Arum, Pura Pak Payung atau Pura Beji, udah tahu. Tapi bagaimana jika sekuritinya bukan orang Serangan? Untuk nggak ada kenal. Kalau orang Serangan udah kenal karena mukanya orangnya kan dikit gitu loh. Tapi kalau seperti kayak NTT atau orang luar Pulau Serangan jadi sekuriti, dia pasti tidak tahu mana orang Serangan. Berarti kan tanya, kamu orang mana? Saya orang Serangan. Ya mana KTP? Itu pasti gitu loh. Kan dia harus mengetahui ini orang Serangan apa enggak. Karena orang Serangan agak dilonggarkan gitu loh. Agak dilonggarkan. Tetapi jika orang tidak berpakaian adat yang lengkap, itu kan ditanya. Apalagi kalau pakaiannya kita hanya pakaian madya gitu ya. Datang ke sana dan pasti ditanya dulu KTP mana. Nggak mungkin orang, karena kalau udah tahu orang Serangan, besoknya udah nggak ditanya lagi. Ya itu yang terjadi. Nah kalau orang ke pantai, lucu lagi kalau ke pantai orang dikasih ciri khas yang pakaian yang diberikan oleh PTID itu harus dipakai sama para nelayan. Ini pun mulai dibuka aksesnya gara-gara para nelayan demo. Oh sebelumnya itu dikasih kostum? Iya, sekarang kasih kostum setelah mereka demo. Dia kan demo karena dilarang mati untuk masuk ke pantai, nggak boleh lagi. Bahkan banyak nelayan Pulau Serangan kalau mau nelayan di pantai timur Pulau Serangan, dia harus keluar dulu dari Serangan, naik motor. Dia bisa parkir di Tanjung Benua atau di Pelabuhan Benua, dia baru bisa. Kan kita banyak nyelam kan, nyelam dan nyari ikan hias. Nah jadi artinya lucu nggak? Orang Pulau Serangan mau masuk ke pantainya, dia keluar dulu nyari akses masuk ke pantainya dia sendiri. Nah karenanya kan mereka demo, karena mereka kehilangan ekosistemnya dia untuk menghidupin mereka gitu. Demo sampai pakai balai ganjil. Tuh kalau salah sekitar bulan Mei Juni 2024. Ada balai ganjil dan mendemo baru terbuka sedikit dengan diberikan baju khusus dari milik PT PTID. Jadi artinya apa? Kita yang tuan rumah menjadi tamu di daerah kita sendiri. Tamunya menjadi tuan rumah, jadi rajanya kita. Dan yang ketiga, jika misalkan dulu memelihara kambing, ada sapi. Namanya juga binatang. Dulu kan tempatnya dia di Abian kan? Nyari rumput laut di Abian. Nah, tujuh walaupun ada kanal, dia masih kadang masuk aja ke sana. Nyebrang ke situ. Nyebrang ke sana karena memang di sana ada makanan. Di situ kita udah nggak ada lagi rumput, jangan rumput Panwaru juga udah ditebangin semua. Akhirnya dikandangin. Masyarakat udah bisa lagi mengambil
sapinya lagi atau kambingnya. Ada 200 ekor lebih. Yang nggak bisa diambil? Nggak bisa diambil. Karena lewat ke situ. Karena udah lewat. Ini melanggar SOP. Sampai segitu ya sama masyarakat ya. Terus kita sekarang pura-pura baik semuanya. Loh, saya ini bukan orang bodoh. Saya selain saya melihat sendiri, kan saya pegang 2018 dari sana. Dan teman-temannya kan banyak yang menjadikan saya ini memang corong. Kalau orang Bugis manggil saya dengan panggilan Cipung kan. Cipung, kambingnya kita habis. Loh, kok bisa habis? Masuk ke kawasan PDID nggak boleh diambil lagi. Kenapa? Karena udah melanggar SOP. Dan kan sapi punyanya orang-orang Banjar Abian, sama juga nasibnya. Jadi saya sampai telepon tuh orang Polsek Densel, pertanyakan nanti salah satu, saya mau sebut nama ya. Pak, emang Bapak nggak bisa bantu warga Serangan ya? Ada apa Mbak Ipung? Dia banyak Ipung, gimana Pak, ada apa Pung? Pak, itu warga tuh lah kehilangan sapi, kehilangan kambing, kok nggak ada yang bantu? Loh, nggak ada yang lapor, bayangkan. Loh Pak, Bapak kok nunggu orang lapor, kiamat dulu dunia ini, saya bilang gitu. Gimana orang pengen lapor, ngomong aja nggak berani Pak, saya gitu. Iya. Alangkah sedihnya ya, yang saya merasa saya masih bisa berbicara, masih bisa berteriak, tapi saya nggak mungkin bisa berteriak sendiri kalau mereka semua terintimidasi secara halus. Jadi mereka sampai bilang begini, dia mengatakan, Mbok, yang orang Hindu Bali nih, Mbok, Raga bah nih, saya ngomong, Mbok kan berharapan Raga bisa ngomong, pang Mbok aneh bisa jadi mantu kami. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka tidak berani sampai speak up, Ibu? Kira-kira ada apa? Satu yang saya dapat info, satu dia merasa terintimidasi secara halus. Yang kedua ada istilah spekang di sana. Oh, di desa itu. Nah, karena kan ada orang-orang yang menjadi anggaplah tokoh atau tokoh-tokoh adat atau anggaplah ya prajurit tokoh masyarakat tuh kayaknya udah kepegang semua. Kepegang dalam artian dapat pekerjaan di situ kah? Satu pekerjaan dan mungkin mereka kerja di situ. Ya, sebagian dari keluarganya direkrut. Sedangkan orang yang mungkin kayak saya nih nggak mungkin direkrut. Nah, orang yang kayak saya, orang mau bisa kayak saya, mereka ini akan dispekang. Artinya akan terintimidasi secara halus. Kamu nggak boleh begini ya. Nanti kamu akan begini. Nanti kalau PDD-nya kabur, kita nggak punya investor. Jadi bahasanya investor gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada beberapa tokoh yang memang mungkin sanak keluarganya yang bekerja di situ. Akhirnya kalau tokoh atau masyarakat ini ada speak up tentang sesuatu, jadi tokoh ini akan mendekati. Kalau tidak ya ancamannya bagi tokoh ini untuk diberhentikan bekerja, seperti itu. Sepertinya begitu. Karena saya pernah merasakan itu dan mengalami langsung. Pada saat saya orang satu-satunya orang yang berani membuat PT-PTID atas lahan tanah saya yang di SAGB. Saya waktu itu mencari saksi, mereka pada takut, tapi saya cari orang yang berseberangan. Orang-orang yang punya tanah yang juga tanda petik di SHGB atau nggak boleh dicaplok PTID tanpa dibayar. Mereka saya ambil. Nah, setelah saya menang PNPT, saya menang karena mereka kasasi. Bahasanya apa? Kamu bela Ipung ya? Saya akan pidanakan kamu, bayangkan. Atas dasar apa dipidanakan? Orang Serangan kan dianggap orang bodoh, nggak paham apa. Saya bilang, Bang kan beli, dan kalau ngelaporin beli benar. Yang kada di pengacara beli tak gituin. Oren pungkal tuan tangan katang. Sekarang hilang tuh bahasa. Jadi kalau sekarang itu yang Ibu pernah masuk ke dalam kan? Yang pernah kondisi sekarang sekarang belum. Pernah. Hanya untuk ngopi di salah satu tempat yang kita boleh masuk. Saya hanya pengen tahu waktu itu. Sekitar tahun 2024 ya. Awal tahun 2024 saya masuk di portal kan? Di portal. Mau kemana nih? Untungnya yang saya ajak sob itu orangnya agak sangar ya. Saya mau ngopi di situ katanya. Emang nggak boleh? Oh boleh pak. Tapi abis itu langsung keluar, langsung dibanting dan cuk lah gitu. Dia nggak boleh minta KTP karena kita udah sangar duluan. Akhirnya kita ngopi. Emang kita nggak boleh lagi masuk ke kawasan yang lebih jauh dari tempat kita ngopi itu. Berarti ada berapa portal di situ? 3 ya. Kalau dari depan? Ya. Dari depan masuk dulu ke tempat yang kita boleh ngopi. Habis itu masuk lagi udah ada portal lagi. Ada portal lain lagi. Sana ada gate loh. Gate 9, gate 10 kayak gitu. Jadi kayak bandara gitu. Seperti gini negara kecil ya di pulau ya. Bahasa saya bilang ada negara dalam negara. Ya seperti bahasa Ibu dah. Ada negara dalam negara. Itu satu. Ini negara kecil. Ini negara kecil itu ada satu lagi. Dulu kan ada pintu masuk Pulau Keserangan namanya kan Jalan Pulau Serangan. Udah ganti nama jadi Jalan Pulau Kura-Kura Bali. Jalan Kura-Kura Bali. Terus Pantai Serangan udah jadi nama Pantai Kura-Kura Bali. Pulau Serangan di mana ya?
Pantai Serangannya di mana sekarang gitu pertanyaannya. Terus kawasan itu udah menjadi kawasan kura-kura Bali. Terus Pulau Serangannya di mana? Udah nggak ada. Kalau kita mau ngomong jujur, udah nggak ada Pulau Serangan saat ini. Berarti kalau seperti itu kan reklamasi dulu berjalan dengan baik dengan bukan reklamasi Pulau Serangan, bukan membentuk Pulau Kura-Kura Bali. Kura-Kura Bali. Jadi reklamasi membentuk Pulau Kura-Kura Bali. Pas itu. Jadi jangan sampai kita nih menganggap saya nih ngomong asal ya. Iya. Buktikan omongan saya. Kalau kalian tidak membantu saya, tidak membantu warga kami di Pulau Serangan, jangan pernah katakan Pulau Serangan akan indah, akan masih ada. Dan katakan Pulau Serangan akan masih ada. 5-10 tahun lagi pulau itu akan dijual tanpa penghuni. Karena memang itulah yang dipamerkan atau yang diperjualbelikan begitu. For sale pulau, yaitu Pulau Kura-Kura Bali. Pulau Kura-Kura Bali. Ya. Nah, saya sempat masuk dari, kalau lihat dari pesawat sih Bu, beberapa yang kawasan selatan puronya masih utuh. Masih Tetap di samping pura atau di mananya ada bangunan sekarang lagi membangun. Ya. Berarti masyarakat tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di dalam pulau itu. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Pokoknya pembatas yang disebut kanal, kita udah nggak bisa lagi melewati itu. Cuma warga yang mungkin hanya tersisa, mungkin hanya 500 jiwa, itu hanya dapat space berbentuk L. Kecil banget. Bentuk kecil banget mereka di sini nih, bentuk L. Hanya mungkin dia bisa hidup sampai 2 generasi di situ. Generasi 3 harus keluar dari sana, karena udah nggak ada tempat untuk kita tinggal. Ya. Karena rumah kita kan kecil di situ. Karena udah nggak ada. Jadi itu ada beberapa sih yang kita cari di internet juga, dari Google Map juga kelihatan. Nah, satu lagi Bu, yang membuat pertanyaan sangat gini bagi kita. Seharusnya pemanfaatan pulau-pulau kecil, apalagi reklamasi itu kan ada aturannya Ibu ya. Ya. Tidak boleh 100% dimanfaatkan oleh investor. Ada sekian persennya terbuka untuk umum dan untuk publik. Jadi kalau di sini ini sudah nggak ada terbuka untuk publik berarti. Ada MOU kan? MOU di awal tuh manis. Bahwa reklamasi dibuatnya kawasan wisata, anggaplah begitu, akan mencerdaskan warga. MOU juga ada, 20% dari tanah reklamasi akan diserahkan kepada desa. Itu pun infonya saya dapat dari teman-teman prajuru, nggak ada 20%. Kita cuma dapat sekian persen. Itu sudah bohong. Yang kedua, yang katanya akan merekrut warga lokal, itu hanya 150 orang. 150 itu pun orang. tidak ada pegawai tetap. Itu pun jabatannya dari paling kasar sampai security. Di atas security bukan lagi warga Serangan. Orang luar dari Pulau Bali. Bayangkan. Enggak, sedangkan saya punya teman sendiri, insinyur. Angkatan saya. Bayangkan tuh termasuk orang cerdas. Kita selalu rebutan bintang kelas dulu di kelas. Saya lihat dia menggendong pemotong rumput. Saya sampai nangis. Tukang kebun berarti. Tukang kebun. Itulah lagi namanya apa. Ini saya lihat dia menggendong sabit rumput itu sambil membersihkan rumput yang ada di jalan itu. Menjadikan kan? Seorang insinyur aja dia nggak kasih posisi. Apalagi masyarakat kelas bawah ya. Ya. Dan info yang saya dapat dia hanya dewi. Dan itu nggak ada pegawai tetap. Harian katanya. Harian semua. Sakit kan kita. Artinya apa? Mereka mengalami pemiskinan secara sistemik. Mereka dipekerjakan tapi mereka dimiskinkan dengan tidak ada pegawai tetap. Mereka nelayan tapi mereka tidak punya tempat ekosistem dia untuk melaut. Apa artinya apa? Kita misalnya jadi miskin supaya kita tidak betah di daerah kita sendiri, kita hanya memilih keluar tanpa diusir. Jalankan rencana dia. Itu yang saya takutin. Terkait pura sendiri Bu, pura apa namanya? Tirta Arum, Pak Payung sama Six Beji. Tirta Arum itu kan itu pengemponnya atau yang sembahyang apakah orang dari Serangan saja atau banyak dari masyarakat luar yang situ? Setahu saya Pura Tirta Arum dari kecil ya. Memang pengemponnya orang warga asli Pulau Serangan. Itu teman saya sendiri. Teman akrab lagi. Tetapi Pura Tirta Arum itu punya suatu keistimewaan. Orang banyak ke sana datang tangkil dan berobat. Karena ada sumber air yang dianggap bisa membuat mereka mandi dan minum, mereka sembuh. Nah sekarang apakah itu masih ada? Apakah itu masih diperbolehkan? Pikiran saya kayaknya enggak. Jadi orang luar pengempon itu susah dong masuk ke situ. Sangat. Nah, apa yang terjadi kemarin ini saya baca mungkin di awal bulan ini ya, beberapa minggu ini ribut lagi masalah itu. Ada kenapa Ibu?
yang masyarakat ya tentang masyarakat yang mau ke pura, tentang masyarakat yang mau masuk ke kawasan itu benar-benar diperiksa. Awalnya tuh begini, Beli. Ada diundang teman jurnalis untuk meliput acara Trihita Journey, apalah namanya, kita nggak ngerti bahasanya, luar biasa Inggris-Inggrisan ya. Iya, Trihita Karana, konsepnya Trihita konsepnya, tapi ada panjang tuh namanya kan, cuma konsepnya Trihita Karana. Sebenarnya saya percaya bukan dari Trihita, saya udah percaya dari awal waktu festival Satkerti Loka Bali. Air adalah untuk kemanusiaan. Itu udah saya protes. Hei, nggak usah lah ngomong sok-sokan bahasa Bali atau lokan Bali. Satkerti Loka Bali. Air adalah sumber kehidupan manusia secara global. Kalian bisa nggak sih ngelihat itu 480 hektar tuh laut tuh yang direklamasi. Lautnya mana? Sumber airnya mana? Jadi kita kayaknya bullshit aja ngomong itu. Nah, itu ya hanya sekarang lagi ada Trihita Karana. Gimana hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, kan begitu. Nah, mereka paham nggak itu gitu loh. Hubungan dia sama manusia aja nggak pernah baik kok. Nah, hubungan lagi dia manusia dengan Tuhan. Orang yang mau mendekat ke pura aja, sembahyang aja mereka harus interogasi. Apa kamu orang warga lokal atau warga luar? Mana KTP? Itu apakah ada hubungan dengan Tuhan? Ada nggak? Dan informasi yang saya dapat dari beberapa teman saya pengempon yang ada di Pura Tirta Arum, jangan lagi ada perbaikan ya, inovasi di puranya. Itu kulinya pun diinterogasi tiap main ke sana. Alasnya itu SOP-nya katanya. Jadi mereka ditanya, KTP-mu mana? Kamu nggak boleh tidur di sini, kamu jam sampai jam sekian. Artinya apa? Orang yang masuk ke rumahnya sendiri untuk memperbaiki rumah sendiri, artinya itu pura tempat ibadah kita, itu pun ada SOP yang dilanggar katanya. Nah, jadi itulah mulai ributnya. Harus mengikuti SOP. Ya, SOP yang dibuat oleh dia, bukan SOP dari tuan rumah gitu loh. Bahkan kita ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan. Pasal 29. Itu udah nggak berlaku kayaknya situ. Sampai teman saya tuh marah. Bung, Bu, apa yang bisa kita lakukan? Konsumasi dia balik, saya bilang gitu. Di mana duluan kau ada di serangan, apa aku gituin? Mana duluan ada Pura Tirta Arum atau kalian yang punya PTID? Kalau emang dia belakang kau ngikutin aku, bilang tuh. Oh bener juga ya. Ya udah kamu buatin dia somasi. Ada yang berani? Ya kembali lagi alasannya mereka nggak berani karena yang Ibu sampaikan tadi. Ya, benar. Terintimidasi secara halus. Boleh lagi tadi cerita tentang teman wartawan yang mau masuk ke situ diperiksa gimana ya, akhirnya? Gini. Ini kan beberapa teman udah masuk kan ke kawasan. Ini mungkin telat datang gitu loh. Kelompok terakhir dia datang, ketok pintu. Mau kemana Pak? Saya diundang resmi nih sama PDID untuk meliput acara Trihita Karana. Mana undangan resminya? Mana identitas? Kasih KTP, kasih undangan resminya yang ada di HP. Dibaca, habis itu dia langsung telepon ke dalam, mungkin bosnya kali. Pak ini gimana? Ada wartawan ini, ada undangan resmi. Tolong tahan dia, karena belum ada perintah katanya. Dia ditahan sampai setengah jamnya kita udah kepanasan kan? Hanya, tapi ada tamu-tamu VIP itu datang masuk semua itu, nggak ada pemeriksaan, masuk semua, pakai mobil mewah kan? Ya karena dia merasa ada ketidakadilan, mereka kabur gitu loh. Nah, karena temannya itu bawa motor, bawa motor lah, dan wajahnya kan bukan wajah orang VIP kan? Hanya dia kabur, hanya ngadu lah sama beberapa teman-teman jurnalis. Nah ini berita kan? Begitu saya baca, saya langsung telepon. Bang, ini abang tak gituin. Iya Mbak. Waduh, kok sadis banget. Ya aku nggak terima nih Mbak. Yalah aku cuma nggak terima. Hanya saya ngomong dengan nada emosi. Abang, jangan abang yang manusia kelihatan wujudnya nggak kena SOP, nggak pernah dimintain identitas. Sapi sama kambing orang aja masuk warga, masuk kawasan nggak boleh keluar, tak gitu. Coba kalau dia punya KTP, mintain KTP. Masa Mbak? Ya iyalah, orang mau tangkil ke pura itu. Kalau nggak dikenal orang warga, dimintain KTP juga. Oh, aku mau hajar. Mbak, aku bilang terserah saya gituin. Nah, itulah awalnya ya. Saya ditelepon karena saya anggap ya solidaritas saya sama teman jurnalis, saya kan akrab banget gitu loh. Kayak nggak terima saya walaupun saya bukan orang jurnalis. Saya ini kok kayaknya sakit ya gitu loh. Yang jadi persoalan, apakah benar seperti itu ataukah mereka mendapat tekanan gitu? Karena bahasanya yang kita tangkap itu ada tekanan bahasa, nanti akan dipecat lah atau apa gitu. Nggak dikasih makan. Gini jadi Bang, habis Bali News naik, saya kan tidak terlalu langsung. Ada teman yang kirim, di-download kan. Mbok, nembok katanya. Oh iya beli semua dan gituin. Tiba-tiba nih teman yang ngomong itu telepon. Pung,
itu kok ada fotonya ini? Ya tanya aja sama medianya. Itu kan bisa digugat. Nggak usah lah kau gugat-gugat wartawan lah, kasihan saya bilang tuh. Nah tiba-tiba udah kau bantulah teman-teman. Tiba-tiba nih teman-teman jurnalis yang datang ke sana kan juga kontak sama saya. Iya. Mbok, siapa yang bisa kita panggil? Kita ajak ngomong. Ya udah orang tuh kok bisa panggil saya gituin. Awalnya tuh ngomong menggebu-gebu, beli. Ini memang udah pintu masuk. Kita harus berjuang. Kita harus selamatkan warga, selamatkan pulau katanya kan. Iya. Ngomong dia panjang lebar sampai yang beli yang mediakan itu. Tiba-tiba dia telepon lagi sorenya kepada teman-teman jurnalis. Bang, aku ditelepon sama komandan dari dalam. Kadang tuh kawasan katanya. Iya. Abang diundang semua, ayo kita masuk ke dalam. Nah, nanti mau diselesaikan dengan cara baik-baik katanya. Hanya marah kan teman-teman. Kau ini mau apa katanya? Kau ini di pihak siapa katanya? Nah, tenanglah bang, nanti ada kok uang rokok katanya. Karena yang ditawarkan 20 juta, setan gak itu? Per orang. Sampai segitunya Bu ya. Sedih kan kita. Terus saya tanya teman. Jadi ini bisa kita up Bu ya. Ini dapat langsung dari teman jurnalis ya, saya nggak sebut nama. Iya. Terus abang sekarang gimana? Biarkan aku teriak sendiri. Enggak lah mbak, aku sama Mbak Ipung. Oke lah, jangan sama aku, sama warga, saya gituin. Iya. Iyalah mbak, aku tuh bukan. Saya bilang, kau pikir aku nih boneka, mau jual harga diriku katanya. Kayak gitu ngomong. Aku tuh kok minta uang segitu, aku minta sama Ipung kok katanya. Bisa sekali batin saya. Sampai ditawarin nilai uang loh. Sampai segitunya ya. Jadi sebenarnya apa? Pertanyaan saya kembali gini Bu Ipung. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa gitu? Sampai segitunya. Warga mau sembahyang sampai ya seperti yang Bu bilang tadi itu diinterogasi, pemeriksaan. Ya media dapat undangan ke situ, diinterogasi. Ya, kawasan ekonomi khusus. Jadi yang di dalam ini seperti apa sebenarnya? Kalau ngomongin kawasan khusus kayak Nusa Dua juga kawasan khusus. Boleh kan kita masuk? Bebas kan kita masuk. Nggak ada interogasi atau apa. Bahasa dia sama teman jurnalis, Pak, Bapak jangan samakan dengan ITDC atau ITDC Nusantara. Kita ini privat. Nggak boleh sembarang orang masuk katanya. Ini SOP bahasanya begitu. Jadi ini privat. Nah pertanyaan saya pernah nanya sama teman ini sebelum ini ribut ya. Bang, itu KEK tuh ada apa? Kan ini 2 kali nih dia diusir. Bang, ada apa bang? KEK tuh apa sih? Kawasan ekonomi khusus siapa bang? Konglomerat katanya. Jadi benar katanya tak lain yang benar konglomerat. Orang kita yang punya kantong TV kayaknya nggak boleh masuk deh. Pertanyaan saya, jangan sampai ya. Jangan sampai dalam kawasan itu adalah beberapa tempat yang kita dengar langsung, tonton langsung bahwa ada sumber narkoba di sana. Jangan sampai ya. Saya nggak menuduh ya. Mohon maaf saya nggak menuduh. Jangan sampai karena apa? Beberapa tahun belakangan memang serangan dianggap darurat dalam narkoba. Jangan sampai lagi karena apa? Jika kau memiliki kapal pariwisata tidak menutup kemungkinan narkoba, prostitusi, perjudian dan teroris ada di situ. Jangan sampai dengan eksklusifnya mereka dengan warga lokal supaya ini tidak terendus. Itu yang kami takutkan. Ada berapa bangunan sudah terbangun Bu atau hotel atau apa sudah ada? Kalau baru terbangun belum. Tahun 2023 kan Bapak Presiden Joko Widodo kan meletakkan batu pertama untuk membangun salah satu universitas internasional. Pemiliknya adalah orang Tiongkok. Satu tempat angkring sudah jalan beberapa tahun yang lalu, tapi itu kan sepi penghuni. Dan ada lagi bangunan seperti hotel berbintang yang abang bilang tadi itu. Jadi mendekatin kawasan pura itu ada bangunan hotel. Dan ada kan bangunan shopping center di sebelahnya tempat itu, sebelahnya yang saya bilang tempat angkring itu. Dan di dalam ada juga tempat kayak mall-mall yang kan. Pertanyaan saya bang, kalau ini KEK ekonomi khusus buat siapa? Terus ada pembangunan universitas internasional itu buat siapa? Apakah mungkin buat orang serangan bisa masuk ke situ? Pertanyaan besar saya loh. Karena kan mencerdaskan bangsa, mencerdaskan warga lokal. Boleh nggak mereka masuk sana dengan gratis? Pertanyaan ya. Pertanyaan loh nih. Pertanyaan ya. Yang hanya bisa dijawab oleh mereka juga. Kalau boleh gratis, saya dukung loh kalian. Kasihlah wargaku kuliah di sana tanpa dibayar ya. Lebih cerdas, mereka bisa mengelola KEK dengan baik-baik. Nah kalau umpamanya tamat di sana mau jadi apa? Masa mau insinyur jadi tukang kebun lagi seperti ya benar jadi manajernya dia lah. Kalau bisa semua sekolahkan di sana, teman-teman saya tamat SMA yang nggak bisa kuliah masuk di universitas yang kelas elit ini, habis itu tampunglah dia di KEK. Jadi warga kami lebih banyak menguasai tenaga kerja di KEK. Oh saya senang. Jangan jadikan mereka buruh.
Ya bukan hanya warga Serangan, warga Bali dong. Ya warga Bali lah. Nah, jadi kan Bali, lo kalau sudah warga lokal jadi pemimpin kan otomatis kan ambil warga Bali semua kan. Jangan orang dari luar Bali dong, dari sana jadi manajer, jadi supervisor, kan kasihan. Jadi berkaca dari ini sebenarnya kenapa masyarakat Bali kemarin demo terkait masalah reklamasi Teluk Benua, Bu? Iya. Bu, ya. Kayaknya karena ini juga ya. Ibu ngelihatnya gimana waktu itu? Saya bagian dari orang yang sering ikut turun loh. Iya. Bahkan sering ikut orasi juga. Tetapi saya pesimisnya begini Bang, segitu banyaknya warga Bali turun ke jalan menolak itu, tapi kok nggak bergeming, tetap aja jalan. Itu satu. Terus yang kedua, di Pulau Serangan juga ada tuh orang yang vokal, yang tolak reklamasi, bahkan teman dekat saya, sekarang malah jadi centeng paling depan membela PT-BTID dan bungkam. Jadi saya pikirkan gini, segitu banyaknya masyarakat Bali turun ke jalan untuk tolak reklamasi, tapi reklamasi jalan terus. Kayaknya suara kita nggak terdengar. Saya sampai pikir, ada apa ya dengan negeri ini gitu loh. Apakah benar bahasa orang nih, negeri ini negeri dongeng, negeri 1001 malam, atau negeri Konoha gitu loh. Penyakitnya itu yang benar gitu loh. Kenapa kita bercekai apapun sebagai masyarakat yang di bawah, yang bukan punya orang sebagai pemegang kebijakan, nggak ada artinya kayaknya. Atau pentolan-pentolan yang berteriak itu udah kepegang. Ini bertanya ya Bang? Iya, pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan itu ya. Pertanyaan dari kita juga dari Bali ini. Ya, apakah begitu? Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Ya. Makanya sampai ribut-ribut kemarin seharusnya dari pihak masyarakat kita nggak ada tendensi untuk apa? Kita sebenarnya menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba undang mereka Bang. Coba nanti kalau pentolan-pentolan dulu saya tahu persis orang-orangnya. Tolonglah bersuara. Bukan untuk seorang Ipung ya, untuk warga kami dan untuk Bali semuanya. Kenapa? Pulau Serangan adalah satu yang jadikan pintu masuk untuk mereklamasi desa-desa lain. Salah satu desa Prerenan di Badung, dan yang ketiga ada di Pulau Batur yang akan juga diambil oleh investor. Di mana itu? Di desa Prerenan? Prerenan sama di Batur. Kintamani. Ya, Kintamani. Oh ya, itu jadi kalau udah Serangan berhasil, jangan pernah salahkan warga yang diem ya. Desa Prerenan akan berhasil sama dengan Pulau Serangan, dan Batur yaitu danonya dan puranya bahkan bukan gunungnya. Sudah yang di Batur itu sepertinya pergerakannya sudah, tapi sudah kan? Sudah gini agak susah juga masyarakat karena ya sedikit orang yang mau bersuara di situ. Sama kan dengan Pulau Serangan? Nah sekarang apakah orang yang merasa karena Anda atau kalian yang bukan orang Pulau Serangan yang mau diam? Kita tidak bicara tentang Pulau Serangan, kita bicara tentang Pulau Bali. Bagaimana Bali ini pulau yang katanya 1000 pura, dan Pulau Dewata yang pulaunya para dewa, dan kita biarkan orang yang tanda petik saya anggap tidak beragama ya merusak kita diam aja. Ya jangan pernah sedih ya, jangan pernah menyesal jika nanti nasib kalian atau saya juga seperti Betawi di Jakarta. Terusir secara halus. Ya, tanpa diusir, tapi kita kan tidak akan pernah kuat tinggal di situ. Iya. Ya kalau ngomongin tentang adat yang di Bali juga, masyarakat Bali sebenarnya sudah yang sadar mungkin iya Bu. Ada beberapa anak-anak muda yang sudah mulai aware, karena ada beberapa di sosial media yang saya baca itu bahwa masyarakat Bali sibuk dengan ritualnya. Iya. Tapi yang mendapat keuntungan dari ritual itu adalah pendatang investor terutama. Dan mereka yang bahasa teman saya di sana, saya pinjem ya. Nak dini berjemaah mbok dadene boneka. Karena tawangan raga dini nak blok, nasi ngelah kecer, bakal sing sedang melawan. Itu bahasa saya ambil kok dari salah satu teman saya yang masih mendukung saya sampai saat ini. Sedih kan kalimat itu? Jadi babu di negeri sendiri ya, Bu ya. Di daerah tikus mati di lumbung padi. Kita punya laut, tapi kita tidak bisa melaut. Berarti sekarang nelayan segala macam sudah nggak bisa menambatkan perahunya di pulau itu Bu ya? Tidak boleh menyandar di situ. Dan dia bisa masuk mungkin hanya dengan berpakaian yang diberikan oleh kawasan, yaitu PT-BTID. Dan saya satu hal, saya hanya ingin bicara keras, saya tidak pernah rela jika Pulau Serangan berganti nama jadi Pulau Kura-Kura Bali. Itu saya tidak akan pernah bisa terima. Mungkin saya bisa katakan jika saya bisa jadi orang 1000 orang, saya akan melawan mereka.
Jadi kawasan yang dulu rencananya Pulau Serangan diperluas bahasanya. Iya. Dari 40 hektar menjadi 490 sekian hektar. 98 ya sekarang. 94-98 hektar. Dulu Pulau Serangan dibesarkan, tetapi pada akhirnya sekarang jadi Pulau Kura-Kura Bali. Ya. Bukan cuma itu. Izin. Di sebelah timur pantai Pulau Serangan, pantainya, pantai Serangan, pantai Pulau Serangan yang akan jadi pantai Kura-Kura Bali akan dibangun pelabuhan besar yang bernama Marina. Yang akan membuat kapal-kapal besar mungkin sekelas pesiar bisa langsung bersandar dan masuk ke kawasan. Terus bukan cuma itu, di sebelah baratnya Pulau Serangan, ini kan masih ada pantai nih. Iya. Itu juga akan dikeruk, mangrove juga akan dibabat habis, akan masuknya proyek LNG. Jadi bayangkan teman-teman saya yang ada di tengah-tengahnya lingkaran proyek raksasa, mereka bisa nggak? Ada semut hidup di antara gajah-gajah besar. Apa yang mereka makan di situ? Apa yang akan mereka makan masyarakat yang kecil ini kan gitu? Mau makan di mana? Kalau lautnya sudah habis. Bilang ada pembunuhan secara sistemik, secara perlahan dilakukan oleh warga. Ada kebodohan atau pembodohan secara sistemik dilakukan oleh orang yang sekarang ini masuk di kawasan. Jadi kita jangan pernah berharap kita akan menjadi tuan rumah di daerah lain jika kita hanya diam aja. Belum lagi tentang pelabuhan benua yang sebelah baratnya, Ibu ya. Ya, udah menyambung kan? Ya, saya masih ingat masih kecil. Beli kalau saya capek naik bandeng, nyari bandeng di Tanjung di Tunggak Tieng di ujungnya Pura Saken, Pura Tita Arum. Pura Tieng kan paling selatan, Pura Sangan ya. Itu saya sering berenang sampai ke Tanjung Benua. Naik ke Tanjung Benua, ya nyebrang, tapi saya berenang. Jadi kita tuh ngelewatin jalannya kapal karena nakalnya saya karena suka berenang. Jadi saya naik ke daratan dan belanja di sana. Habis itu nyebrang lagi ke Pulau Serangan, baru nyari anak bandeng lagi. Itu apakah masih bisa jalan sama anak sekarang? Kayaknya nggak ada deh. Jadi kira-kira menurut Ibu gimana ke depan ini? Harapan Ibu, ini kita udah mau 1 jam juga. Harapan saya, Bapak Presiden yang saya hormatin pertama, Wakil Presiden, Menteri MK, terus Kepala Daerah, Gubernur terutama, Wali Kota, terpilih ya, tolong jangan diam. Kami di Serangan bukan warga asing, bukan warga di luar Pulau Bali. Selamatkan kami, selamatkan Pulau Serangan, bukan hanya untuk Serangan tapi untuk Bali. Karena di sana ada 8 pura yang saya tahu itu adalah pura sakral yang selama ini kami pakai sebagai tempat ibadah warga Hindu atau nyamu Bali kami. Dan jangan pernah biarkan yang terakhir Pulau Serangan berganti nama jadi Pulau Kura-Kura Bali. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Sudah terjadi, cuma ini karena ada momentum. Mohon maaf ya, saya jadi bersyukur. Ada teman jurnalis yang diusir, saya bisa berteriak. Karena sudah terlalu lama saya simpan. Sampai saya pernah memprovokasi teman-teman, ayo kita lakukan aksi. Aku jadi korlap. Mereka nggak berani. Jadi sudah nggak ada bahasa Pulau Serangan direklamasi kan sekarang? Nggak sudah ada reklamasi Kura-Kura Bali. Yang ada Pulau Kura-Kura Bali. Bukan lagi pulau reklamasi. Pulau Kura-Kura Bali yang kita tahu, yang saya dapat info bahwa pulau itu, Pulau Kura-Kura Bali dijual tanpa penghuni. Artinya apa? Lambat laun mereka akan pergi tanpa diusir karena ada sistemik di situ, pembodohan dan pemiskinan. Jadi menurut Ibu, masa pejabat pada tidak tahu ya? Masyarakat sampai sebegitunya dan sekarang sudah terjadi perubahan nama atau mungkin memang ini pejabat-pejabat yang dalam tanda kutip oknum-oknum pejabat yang korup yang melakukan ini? Bang, saya pernah lakukan sesuatu yang agak mungkin tidak beretika. Saya kenal salah satu petinggi di Bali ini. Saya akrab, Bang. Saya sering chatting kan, apalagi kalau dia lagi bawa sirine patwal di jalan. Saya nggak mau sebut nama ya. Semoga Bapak mendengar saya bicara. Mohon maaf Bapak ya, tapi saya nggak sebut nama Bapak. Pak, kalau mau patwal jangan terlalu ini Pak, terlalu ngebut-ngebut. Kasihan Pak, anak saya ini perempuan beda dengan saya. Saya ini memang tampilnya perempuan tapi otak saya laki. Saya tahu kamu pun katanya. Ya tolonglah Pak, nanti kalau anak saya pingsan saya nggak bisa nyampe kantor. Mama. Nah tiba-tiba belakangan saya kirim. Saya minta bantuan. Pak izin, tolong bantu kami.
Padahal sebelumnya saya belum ngomong ini, saya bilang Pak izin jangan pernah tolak saya jika saya menghadap. Oh silakan Mbak Ipung, ini nomor staf khusus saya, nanti silakan menghadap. Oke, saya akan menghadap ke Bapak. Ada beberapa ingin saya bagi, tolong bantu kami. Oh siap Mbak. Tapi begitu saya kirim berita tentang kawasan ini, skeptis, nggak ada balasan. Diam. Artinya apa? Apakah si Bapak yang saya hormatin dari zaman dahulu, yang saya kenal, sangat baik sama saya, sangat welcome, sangat selalu atensi saya dalam pergerakan saya selama ini sekian puluh tahun. Apakah karena Bapak ini mendapat tekanan? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, apakah Bapak ini memang udah mendapat pesanan? Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf banget Bapak. Apakah Bapak mendapat bagian dari roti KEK ini? Mohon maaf ya Bapak. Bapak boleh kontak saya, Bapak tidak terima. Artinya apa? Orang yang kita anggap tentu bisa membantu kita. Saya bilang karena Bapak punya kewenangan untuk itu, membantu kami di Pulau Serangan. Bapak tolong bantu kami. Tidak terjawab. Tapi kalau saya WA yang lain, lancar. Oke. Jadi memang ada, kalau boleh saya bilang, kekuatan yang maha besar yang terjadi di situ. Sepertinya karena saya kenal Bapak ini orang baik. Dan selalu dukung saya sekian puluh tahun pergerakan saya. Harapan satu lagi ini hanya setengah orang yang anggota Dewan DPR RI. Itu harapan saya karena sempat kontak saya, tolong bantu kami Pak. Saya gitu. Siap, nanti kita ketemu. Ya semoga ada atensi yang besar dan berani mengalahkan orang yang maha kuasa ini gitu. Manusia ya, bukan Tuhan. Iya. Jadi harapan terbesar dari masyarakat sebenarnya pertama kebebasan bagi masyarakat karena memang ada ruang publik di situ Ibu ya. Iya, benar. Itu satu. Yang kedua, di situ ada pura juga bagi masyarakat yang mau sembahyang atau beraktivitas keagamaan, tidak dipersulit lah untuk masuk. Dan tidak dibatasin. Tidak dibatasin. Informasi juga ada dibatasi juga, pemedeknya tuh dibatasin. Oh, jumlahnya. Sampai jumlahnya dibatasi. Siap. Itu info dari pengepon yang kemarin belum mengklarifikasi. Oke, itu dua. Yang ketiga terkait nama yang paling utama. Jadi nama Serangan itu sudah berganti jadi Pulau Kura-Kura Bali. Pantai Kura-Kura Bali, Jalan Kura-Kura Bali. Dengan alasan kawasan ekonomi khusus. Siap. Jadi jangan-jangan nanti masyarakatnya juga masyarakat kura-kura yang di situ masuk ya, bukan masyarakat. Kalau mungkin saya bisa katakan kayaknya masyarakat dan investor yang pura-pura Bali. Sepertinya begitu. Oke Bu. Ini sebenarnya isu yang sangat sensitif dan sangat jarang orang Bali yang berani sepokal Ibu. Ya dari awal di situ sampai sekarang tetap konsisten. Ya mudah-mudahan perjuangan Ibu panjang umur. Amin. Bantu saya tidak dibunuh. Sampai nggak sampai lah Bu. Tapi jujur Bu, ada sempat sampai gitu ya? Ada kekhawatiran teman-teman jurnalis. Oke. Jangan sampai Mbak Ipung meninggal sebelum berhenti, bilang paling tidak suara saya abang sudah tulis, bantu saya ke depan. Dia bilang gitu. Saya ikhlas. Satu nyawa Ipung tidak ada artinya bagi ratusan nyawa teman-teman saya, suara saya di Serangan. Saya nggak ada arti bang. Satu orang Ipung tuh nggak ada arti apa-apa. Tapi paling tidak 500 jiwa lebih warga teman-teman saya di Serangan itu jauh lebih berharga dari nyawa seorang Ipung. Saya bukan siapa-siapa. Ya, mudah-mudahan para pejabat yang berkompeten di bidang ini dan punya wewenang dan kekuasaan mendengar ini. Amin, Astukar. Bahwa banyak yang terjadi sebenarnya di Pulau Serangan, termasuk di Pulau Bali ini. Mudah-mudahan dengan nanti ada gubernur baru, bukan gubernur baru ya, periode baru dilantik. Orang lama. Ya. Silakan. Mudah-mudahan Bali tidak terkikis. Amin, Astukar. Jangan sampai. Bali terlalu kecil untuk kita gadekan sama orang hanya karena uang. Kita tidak hidup hanya sekarang. Kita mungkin akan punya generasi sampai ribuan generasi setelah kita. Mereka perlu tahu Bali itu apa. Bali itu seperti apa. Yang sangat indah, yang sangat kaya. Tapi kita tidak berbuat apa-apa demi hidup kita sekarang. Tapi kita nggak pernah pikir anak cucu kita nanti.
Jadi secara tidak sadar sebenarnya sudah terkikis sedikit demi sedikit Ibu ya. Iya. Ya mudah-mudahan, saya berdoa secara pribadi dan dari tim Bali News ID juga berdoa semoga panjang umur untuk perjuangan Ibu semua, untuk Ibu sendiri, dan mudah-mudahan banyak teman-teman nanti aktivis lingkungan, aktivis sosial bisa tergugah untuk sama-sama bergerak. Amin. Menyadarkan, mengingatkan oknum-oknum pejabat atau pemerintah bahwa Pulau Serangan itu sudah ada mungkin ratusan atau ribuan tahun. Udah berabad-abad. Berabad-abad. Ya. Pura yang di situ juga udah berabad-abad. Jangan sampai gara-gara ambisi kekuasaan, jangan sampai karena ambisi tentang APBD, APBN, uang, tentang investor, ujung-ujungnya tentang uang, semuanya jadi korban. Apalagi sampai mengorbankan masyarakat. Oke, akhir kata, ada yang Ibu mau sampaikan lagi? Salam hormat saya buat semua warga Bali. Saya tidak punya ambisi apapun. Hanya saya bicara dari ujung selatan Pulau Bali. Seorang ipung yang anak nelayan. Saya hanya akan bicara selamatkan Bali dari Pulau Serangan. Makasih. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Makasih. Terima kasih banget sudah berkesempatan hadir di studio kami, dan mudah-mudahan dari studio kecil ini juga suara Ibu terdengar ke seluruh negeri yang kita cintai. Amin, ini Indonesia. Semoga ya, saya makasih banget Bali News mau undang saya. Jadi hari ini saya pakai topi baru juga Ibu, ada Indonesianya untuk mengingatkan kita bahwa kita ini satu Indonesia. Jangan lagi ada penjajahan mulai dari hal-hal yang kecil. Dari merubah nama pulau, mengikis adat istiadat kita, kebiasaan kita, ya mengurangi ruang gerak kita untuk beribadah, kebebasan kita beribadah. Jangan sampai hal itu terjadi di negeri yang kita cintai, Indonesia. Jadi akhir kata, saya akan Putra, Bali News ID, lugas dan inspiratif. Terima kasih Ibu.